Halo semuanya, selamat datang di sini, tempat di mana kita akan membahas berbagai alur cerita film dari berbagai genre dan zaman. Saya Ate Alfa, akan menjadi tuan rumah perjalanan kita dalam menjelajahi dunia film. Di sini, kita akan menggali setiap detail, memecahkan misteri, dan merenungkan arti di balik setiap adegan yang memukau. Dari film-film blockbuster hingga indie, dari drama yang mengharukan hingga petualangan yang menggetarkan, kita akan menelusuri segala hal yang membuat film-film ini begitu istimewa. Namun, peringatan, jika belum menonton film yang akan kami bahas, sebaiknya tonton terlebih dahulu karena akan ada spoiler di setiap episodenya. Jadi, siapkan cemilan Anda, kencangkan sabuk pengaman, dan bergabunglah dengan saya dalam petualangan menakjubkan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap update terbaru dari saya. Jadi mari kita mulai ceritanya. Ave Maria, tu sei la benedetta fra le donne, Gesù. Santa prega per noi peccatori. Dikisahkan, di sebuah biara di Italia, Suster Mary terlihat sedang berdoa. Rupanya ia bermaksud menunggu ibu kepala biara tertidur untuk mencuri kuncinya. Melihat ibu kepala biara tertidur lelap, ia perlahan mengambil kunci itu. Ia berhasil mengambil kuncinya dan segera pergi menuju gerbang biara. Rupanya ia hendak pergi keluar biara itu. Mary berhasil ke gerbang dan nyaris kabur, tetapi para biarawati lain berhasil menangkapnya dan mematahkan kakinya di gerbang. Mary pun terbangun di dalam peti mati dan berteriak minta tolong, namun sia-sia. Dan film pun baru dimulai. Di sebuah bandara di Italia. Sorella Cecilia. Scusa. Terlihat seorang biarawati muda, Suster Cecilia, di mana ia baru saja tiba di Italia. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya ia pun sampai di sebuah biara. Rupanya biara itu adalah biara yang sama di mana sebelumnya Suster Mary tinggal. Sorella Cecilia. Dan dia pun bertemu dengan suster kepala biara. Stavamo con ansia il tuo arrivo, mia cara. Sister Cecilia. Setelah sejenak berbincang, lalu kepala biara menyuruh Suster Isabel mengajak Cecilia berkeliling biara untuk memperkenalkan tempat barunya itu. Our Lady of Sorrows was founded in 1630. Isabel menunjukkan Cecilia seluk-beluk tempat itu dan tak lupa memberitahu dia bahwa ruang bawah tanah adalah tempat terlarang. It's off limits. Setelah cukup berkeliling, lalu ia pun menunjukkan kamar yang akan Cecilia tempati. Honored to serve alongside you. You're very sweet. Don't be late. Saat sedang di kamar, Cecilia juga bertemu teman sekamarnya, Suster Gwen. Did the priest get in trouble? That church was my family, my home. Malam harinya Cecilia bersiap untuk menghadiri sebuah upacara penyambutan dirinya yang akan diadakan malam itu. Cecilia memasuki ruangan dengan lilin di tangannya. Ia disambut oleh Pastor Tedeschi yang akan memimpin acara. Nel nome del Padre. Ecco le sue spose. Dalam upacara itu, Cecilia mengucapkan janjinya di bawah pimpinan Kardinal Merola dan Pastor Tedeschi. May God keep you.
May you shine his... Dalam sebuah pesta kecil, untuk menyambut kedatangannya, Sisilia bercerita kepada Tedeschi tentang bagaimana dia selamat dari tenggelam di danau beku setelah jantungnya berhenti selama 7 menit. Sharp pain of cold. But my heart stopped for almost 7 minutes. Setelah mendengar ceritanya, Tedeschi menganggap ini sebagai tanda bahwa Sisilia dipilih oleh Tuhan untuk tujuan khusus. Will you excuse me, please? Singkat cerita, saat Sisilia di dalam kamarnya, ia mendengar seseorang di luar. Ia pun lalu melihatnya keluar. Ciao. Dia menemukan seorang biarawati berjubah hitam dan bermasker tertelungkup di lantai di depan altar. Tetapi biarawati tersebut segera menyuruhnya pergi. Cecilia. Saat berbalik, dia terkejut karena suster kepala biara sudah berada di belakangnya. You have a question? Dia lalu mengajak Sisilia ke sebuah ruangan. Di sana kepala biara kemudian memberikan paku yang konon pernah digunakan untuk menyalib Yesus. Setelah menerima itu, Sisilia lalu tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Sisilia kemudian berkonsultasi dengan pastor. Drank too much wine. Namun pastor tiba-tiba menghilang. Hello? Dan tiba-tiba beberapa tangan menjebol bilik dan menariknya. Dia kemudian melihat beberapa biarawati yang memakai masker hendak menusuknya dengan paku. Sisilia kemudian terbangun. Ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya saja. Paginya, Sisilia mulai menjalankan tugas di biara, yaitu merawat para orang tua atau mengurus yang telah meninggal. Ben affilato, altrimenti corri il rischio di fare un gran pasticcio. Tak hanya itu, dia juga harus menyembelih ayam untuk dimakan. It could have been worse. She could have given you back. She had scars on the bottom of her feet. Oh my God. Keesokan harinya, saat mandi, Sisilia tiba-tiba muntah-muntah. Vostra Eminenza? Siediti. Setelah diperiksa tim medis dan diinterogasi oleh Merola dan Tedeschi, disimpulkan bahwa Sisilia hamil secara ajaib karena dia masih perawan. You are with child. Para biarawati lain pun mulai menganggapnya sebagai titisan Bunda Maria. Dia pun mulai dipuja-puja dan dimuliakan. Namun, Sisilia merasa terbebani dan tertekan dengan peran barunya itu. Namun rupanya tidak semua suster yang senang dengan keadaan Sisilia, bahkan suatu ketika, suster Isabel tiba-tiba hendak menenggelamkannya saat dia sedang berendam. Namun beberapa suster lain berhasil menghentikan Isabel. Isabel merasa marah karena harusnya dialah yang terpilih dan menuntut tes diulang padanya. Dan tak lama sejak kejadian itu, Isabel ditemukan mati bunuh diri. Andate via, ho detto! You need to stand up for yourself, Gwen. Melihat kejadian tersebut, Suster Gwen mulai terang-terangan mengkritik dan mempertanyakan apa yang terjadi di biara. Isabel si è suicidata, ma che cazzo sta succedendo? Ognuno di voi dice un sacco di... Ia lalu dibawa pergi oleh Pastor Tedeschi dan ajudannya. Malam harinya, Sisilia mendengar teriakan dan permintaan tolong. Lasciatemi!
Dia lalu menemukan Gwen yang diikat di kursi dengan lidah dipotong sebagai hukuman atas pemberontakannya. Pagi harinya, Cecilia berteriak kesakitan. Madre! Para biarawati lain menemukannya berlumuran darah, seolah-olah mengalami masalah serius pada kehamilannya. Tedeschi pun langsung membawa Cecilia ke rumah sakit menggunakan mobil. Tetapi salah satu suster menemukan bangkai ayam di bawah tempat tidur Cecilia. Suster tersebut segera menelpon Tedeschi. Ia memberitahu Tedeschi kalau ini adalah rekayasa Cecilia, di mana darah tersebut adalah darah ayam yang disembelih Cecilia. Cecilia yang menyadari muslihatnya sudah ketahuan segera keluar mobil untuk melarikan diri. Sayangnya Tedeschi berhasil mengejar dan menangkapnya kembali. Cecilia pun diikat pada sebuah kursi. Lalu Tedeschi membawanya ke sebuah ruangan, di mana di sana banyak terdapat toples yang di dalamnya berisi janin. Tedeschi kemudian menjelaskan kepada Cecilia bahwa tujuan mereka menggunakan lab tersebut adalah untuk menciptakan kembali kedatangan Kristus yang kedua. Mereka menggunakan DNA dari paku salib dan mencari perawan terpilih sebagai ibu. Janin-janin dalam toples adalah percobaan yang telah gagal. Tedeschi menganggap Cecilia selamat dari kejadian di danau, sebagai bukti bahwa dia terpilih untuk tujuan ini. Lalu Cecilia dibawa ke tempat khusus, dan telapak kakinya dicat dengan salib besi yang membara, untuk mencegahnya melarikan diri lagi. Sorella Cecilia. Cecilia sadar bahwa anaknya bisa jadi Mesias atau malah menjadi antikristus. Parte del suo piano. Sampai saat suster kepala biara melakukan USG, Cecilia memukul kepalanya dengan salib dan kabur. Lalu dia mencekik Kardinal Merola dengan rosario hingga tewas. Namun tiba-tiba air ketubannya kemudian pecah. Cecilia kemudian menuju lab dan menyiramnya dengan cairan etanol. Tedeschi mencoba menghentikannya, tapi Cecilia berhasil keluar dan berusaha mengunci pintu lab. Tedeschi mencoba meraih dan mencekiknya dari dalam. Namun Cecilia berhasil mematahkan jari Tedeschi. Dia lalu menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam lab, lalu lab seketika meledak dan terbakar. Cecilia berlari melalui ruang bawah tanah dan menemukan mayat Gwen. Ia kemudian terus berlari menyusuri lorong gua. Cecilia hampir mencapai jalan keluar, namun tiba-tiba Tedeschi dengan luka bakar yang parah menyerangnya. Dia mencoba merobek dan membelah perut Cecilia dengan pisau bedah yang dibawanya untuk mengeluarkan bayinya. Namun Cecilia berhasil menusuk tenggorokan Tedeschi dengan paku yang disembunyikannya.
Dan akhirnya Tedeschi pun tewas. Cecilia akhirnya berhasil keluar biara, lalu berteriak kesakitan saat bayi dalam kandungannya memaksanya untuk dilahirkan. Dia lalu menggigit tali pusar bayinya. Namun bayi itu mengeluarkan suara geraman dan erangan yang tidak seperti manusia. Cecilia lalu mengambil batu besar, berteriak, lalu menghujamkannya ke bayinya. Dan film ini pun telah berakhir. Altrimenti corri il rischio di fare un gran pasticcio. Terima kasih telah menemani saya dalam menjelajahi alur cerita film hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel ini. Saya sangat menghargai dukungan dan komentar dari kalian semua. Apakah ada film yang ingin kalian bahas di episode mendatang? Jangan ragu untuk memberitahu saya di kolom komentar. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat menikmati film-film favorit kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.